bentar doang, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Ngasih keluar. Ya, iya Pak, bentar doang. Aduh, bentar doang, Pak. Pak, Bapak, aduh. Pak, jangan! Alina, aku boleh ngomong sebentar nggak sama kamu? Aku pengen ngomong bentar sama kamu. Boleh? Ini, aku masih nervous ya buat air sore. Ya udah, kalau takut nggak usah datang. Ih, kok takut sih? Aku nggak bilang takut, sayang. Aku bilang nervous. Beda ya. Pokoknya nanti itu kamu harus sudah siap dan kamu harus pakai baju terbaik kamu. Camkan itu. Aduh nih kue cucur, ngapain lagi sih kesini? Apaan? Itu motornya tolong dipindahin, Mas. Mobil bos saya mau masuk, Mas. Tolong, Mas. Ya udah lu pindahin aja sendiri motornya. Aduh. Pindahin, ini mobil bos. Cepetan. Ayolah. Gimana sih? Sabar, cepet. Cepet. Gimana? Om. Aduh, jangan sembarangan, Om. Ini motor saya nih. Udah, minggir. Om. Emang gua kawin sama tante lo? Nih, lu sembarangan. Parkir motor. Ini tuh restoran, bukan tempat parkir pinggir jalan. Alina, selamat pagi. Pagi, Pak. Gua ngomong sama dia, bukan sama lo. Maaf Pak, ini motor pacar saya. Soalnya tadi abis nganterin saya. Ngomong jangan sembarangan lo. Udah, Iya. Pak, ayo ah. Udah dibilangin Iya. gimana? Pindahin. Iya. Sayang, sini turun sayang. Come to mama. Aduh, nanti jatuh sayang. Aduh, gimana naiknya ya? Come to mama. Aduh Mas Arman. Cantik ya? Nit, kenapa, Nit? Mas Arman, tolong sini. Tolongin Nita, sini. Ini nih, aduh kucingnya Nita tuh di atas tuh. Tolongin ya Mas Arman ya. Tuh. Ya ampun. Iya deh, tenang. Aku bantuin ya. Baik banget. Nita juga mau ditolongin. Aduh. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Dikit lagi tuh. Udah. Ini. Ini kalian. Oh ya Allah. Aduh, bingung deh pasti kalau nggak ada Mas Arman. Mas Arman baik banget sih. Maka lain kali bilangin kucingnya mainnya di bawah aja, nggak usah di atas ya. Iya Mas Arman, aduh. Ya udah, aku pergi dulu. Hati-hati, lain kali kalau Nita yang nangkel situ tolongin ya Mas. Kamu di atas pohon kayak kuntilanak kamu. Hati-hati Mas. Dadah Mas Arman. Hati-hati ya Mas. Iya, Nit. Ya Allah, ganteng banget ya. Kayak siapa ya? Eza Gionino. Udah, biar aku bantu ya. Biasanya, apa yang aku pegang itu pasti beres. Apalagi cuma dispenser kayak gini. Pak, maaf Pak, dispensernya mau diganti Pak. Yang itu rusak Pak. Ya, lu bukan ngomong dari tadi. Ada tulisan rusak kayak gitu. Jadi malu-maluin nih. Maaf ya, misi ya Pak.
ganti. Selamat siang. Misi Pak. Iya. Alina, kamu makan siang di luar restoran? Iya Pak, sama temen. Oh, atau temen atau itu pacar kamu yang naik motor butut itu? Permisi Pak, saya udah ditunggu. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong kenapa deg-degannya nggak kelar-kelar ya? Masuk nggak ya? Kalau gue nggak masuk, gue nggak datang, Alina ngamuk sama gue. Tapi kalau gue datang, gue nggak kebayang bapaknya kayak apaan ya. Aduh. Gue tahu. Udah anggapnya bapaknya tuh orangnya kecil ya kan, pendek, kumisnya tipis, rambutnya klimis. Pokoknya lucu banget nih kayak enceng godok. Ayo dong, lo harus berani, Man. Lo harus berani masuk, ya. Tadi si Arman kesini gitu, ya. Saya mau pulang aja, Pak. Arman siapa ya? Loh, Bapak, kamu nyiapin baju udah siap. Ya, nyiapin mental gue. Ya, waduh, ya kemeja gue. Nah, tuh bapak-bapak nggak apa-apa kali. Pak, ya, lah, meja gue, ya kan. Burungku mana? Burungku mana? Aduh, meja gue nih. Kamu terlalu berani banget. Bapak. Berani banget ya orang kita kemarin. Bapak jangan. Jangan. Siapa Dilin? Hah? Ini Mas Arman yang Alina mau kenalin ke Bapak. Ini bapak kamu? Emang ada yang lain apa bapak kamu? Kenapa harus dia? Wih, ya. Kurang ajar. Jangan Pak. Bapak. Kurang ajar, Mak. Enak aja kalau satu benjol kalau banyak. Ya tapi Mas terus ini gimana? Aduh, nggak gimana. Mas. Waduh, tuh, lihat kan. Kayunya gede banget kayak gitu. Gimana nggak pegel pukulinnya? Ya nggak apa-apa Mas. Udah mendingan aku pulang aja ya. Sampai ketemu nanti ya. Mas, jangan Mas. Tuh bisa nyari cowok yang lebih sopan apa nggak sih? Ya udah Pak, ya udah.
Ampun, ampun Pak, ampun, 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 ampun Pak, ampun Pak, nggak lagi, ampun, 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 ampun. Man, ini Nita, kenapa sih? Nita! Nit, Loh, Mas, kok mukanya pucet banget sih? Tuh kan, badannya dingin gini. Mas Arman pasti sakit. enggak kok, enggak apa-apa. Mas Arman tuh lagi sakit. Mending ke rumah Nita yuk, biar Nita periksa. Terus minum obat ya. Enggak, udah dong, nggak apa-apa, aku di sini aja. Udah, ayo. Nit, Ayo. Gue itu pengennya Arman kuat, Dep. Kuat ngadepin bapak. Ya Lin, gue ngerti. Lo yang sabar ya. Tapi kenapa dia lari? Mungkin dia cuma shock doang. Ya, Gue gak kuat, Lin. Gue pulang aja. Lin, gue anterin ya. Alina! Alina! Tolongin dong, tolongin! Alina! Alina! Aduh, tolong dong, dia. Tunggu. Ini Alina. Kasih ruang. Ya ampun, kenapa sih? Tolong bantu angkat, bawa ke mobil saya. Iya. Sana. Minum dulu. Habis itu minum obatnya ya. Aku tuh nggak sakit, Nit. Nggak sakit apanya coba? Muka Mas itu pucet banget gitu. Udah, minum dulu. Itu apaan sih? Ini vitamin kok. Oh, bikin mabok ya. Ya enggak lah, masa aku tega sih? Ini tuh vitamin supaya badan Mas fit lagi. Bapak kau sudah bilang, jangan mikirin cowok yang nggak punya sopan santun itu. Ya begini jadinya. Untung ada. Ray, Pak. Kenalin, Pak. Saya Ray. Iya, Ray. Kebetulan Alina ini kerja di restoran milik saya, Pak. Oh, ini anak Ray. Oh ya, si Lina sering cerita kalau bosnya itu bawel, genit, terus suka nyuri-nyuri kesempatan gitu. Maaf, mungkin ini ya Ray lainnya kali ya. Bisa jadi. Karena di restoran saya ini ada 6 Ray, Pak. Dan semuanya ganteng-ganteng. Tapi saya yang paling ganteng. Bisa aja. Alina, kalau besok kamu belum terlalu enak badan, mendingan kamu tidak perlu datang ke restoran. Kamu istirahat aja, ya. Pak, kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Takutnya malah saya merepotkan, Pak. Oh, enggak merepotkan. Kok malah justru saya ucapkan banyak terima kasih udah dibantu. Ya, Lin ya. Mari, Pak. Mari. Kok di situ? Oh, Sana. Oh iya, Pak. Iya. Apa sih, Dep? Arman, apa janji lo sebelum jadian sama Alina? Ha? Apaan ya? Apaan belaga bego lagi lo? Lo kan janji gak bakal ngecewain dia. Oh iya. Kok jadi ingetan dulu sih daripada gue? Ingetan. Sekarang dia tuh kecewa sama lo. Hah? Kok bisa sih? Lo sih pengecut. Ketemu bokapnya nyerah lo. Ya, Dep, sekarang gini, Dep. Gue gak mau aja, terus gue dipukul sama bapaknya, benjol-benjol, terus gue masuk koran. Aduh. Lo pikir bapaknya preman? Tukang pukul, iya. Kalau lo ngomongnya baik-baik, datangnya baik-baik, dia bakalan ngerti kok. Gitu ya. Pokoknya gue gak mau tahu, lo ketemu sama Alina sekarang, cepetan. Kalau enggak,
Kalau lo nggak mau, gue orang pertama yang nyuruh Alina buat mutusin lo. Iya, gue ngerti. Ya, galak banget sih. Gue temuin sekarang deh. Ya udah gitu dong, kan sekarang habis perkaranya. Selamat pagi, Pak. Alina. Pagi. Mas Arman? Ngapain kamu kesini? Pak, please, Pak. Saya datang ke sini tuh dengan damai, Pak. Nih, saya bawain kue buat Bapak. Spesial buat Bapak. Ya, sebelum saya ngasih mahar, saya ngasih ini dulu, Pak, buat Bapak. Apaan nih? Wah, ini spesial banget nih buat Bapak. Ini kue tradisional, kue pasar. Tuh lihat kue yang dibawa sama anak Re. Kue internasional. Oh, internasional. Saya lebih menghargai orang yang berwawasan internasional. Ngerti kamu? Itu saya orangnya, Pak. Pas banget. Halo. Oh iya, Pak Ngurah. Iya Pak. Siap. Hari ini dikirimnya, Pak. Oke Pak, baik. Siap. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, selamat siang Pak. Siapa yang bisa nganter pesanan dengan cepat ya? Oh, saya Pak, saya pasti bisa, Pak. Iya Pak, Mas Arman aja pasti bisa Pak. Pak, saya bisa, Pak. Ah, dia mah nggak mungkin bisa, Pak. Iya, tapi burung ini mahalin. Oh, udah Bapak tenang aja, Pak. Bapak percayain sama saya, burung Bapak tuh pasti bakal saya jagain, ya. Kecuali kalau nganterin burung onta kayak gini, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Besaran. Wah, ngajak berantem lu. Bentar burung. Oh ini burungnya nih. Aduh, ini burungnya nih. Nih, hati. Tenang aja, Pak. Ya, saya anterin. Nih, ditutupin, jangan lupa sangkarnya. Ya, Pak. Ini terus nih kuenya bawa nih. Bawa aja tuh Bapak Alina. Kalau gua tuh kurir paling bisa. Jangan kan nganterin burung sekecil ini. Gajah yang kecil banget begitu aja bisa gua angkut kok. Aduh. Hati dong. Lah, burung gua. Ya, ih. Lah. Ya. Dia burungnya kabur. Ya, habis nih gua sama Bapak Alina nih. Gimana ya? Ya, nggak lucu nih kalau ketahuan. Gua tadi lihat lu nyusruk. Kenapa lu? Enggak apa-apa. Oh, biasa action dikit tadi gua. Lagian juga, yang penting burungnya aman. Kalau gue sih nggak masalah. Kan abis ini gue diterima sama Bapak Alina. Mimpi kali lu. Mau mimpi kek, nggak mimpi. Bukan urusan lo, urusan gue. Bye. Tunggu. Nah, itu burung siapa tuh? Wah, ketahuan lo. Nggak tahu gue burung siapa itu. Kabur lagi. Mas, kalau kayak gini berapa nih mas? Yang bunyi-bunyi nih mas? Kalau itu 1 juta, Mas. Mahal amat.
Yang murah dikit ya, ada nggak? Ya yang ini 500.000. Yang murah 500.000. Aduh, turunin dikit ya harganya bisa nggak? Jadi 100.000 gitu. Tak ada mas. Kalau ada pun yang masih banyak. Wah, aduh, gimana? Mahal amat yang bisa bunyi. Aduh. Wah, jangan-jangan punya bapak Alina bisa puluhan juta, Mas. Aduh, habis juga. Aku suka sama anak Relin. Kamu tuh lihat kelebihannya. Ya, tapi kan bapak yang suka, bukan Alina. Oh, berarti kamu masih temui lelaki yang nggak jelas itu. Pak, kali ini aja Pak, tolong hargai pilihan Alina. Bapak kan lihat sendiri Mas Arman itu orangnya pekerja keras. Bapak menghargai pilihan kamu, Lin. Menghargai Bapak. Tapi harganya Bapak tuh lebih baik daripada kamu. Mau nggak, mau besok kamu harus temuin Ray. Pak, kepala Alina pusing. Alina mau klinik dulu. Lin. Bapak belum saya bicara. Bapak aja yang selesaikan. Alina tetap pada pilihan Alina. Mas Arman. Kamu udah zaman sekarang pilihannya aneh-aneh aja. Mas Arman, jangan sedih gitu dong. Kan kalau Mas Arman sedih, aku juga jadi ikut sedih. Yaudah gini. Kalau bapak pacarnya Mas Arman nggak mau kuenya, Nita mau kok. Beneran kamu, Lin? Mau. Ya udah kalau gitu, cobain Gi. Enak kok beneran deh. Oh iya Mas Arman, jadi gini nih ceritanya. Tadi tuh aku habis bantu dokter periksa pasien gitu. Jadi lupa cuci tangan, kotor. Jadi Mas Arman suapin ya. Hah? Kenapa sih? Malu ya? Tenang aja, nggak ada siapa-siapa. Kamu punya cadangan. Pantesan aja. Kamu malas berjuang buat nyakinin bapak supaya bapak suka sama kamu. Lin, hey, nggak gitu, beneran nggak gitu. Ya terus kamu ngapain? Suap-suapan kue sama perawat itu? Ya itu karena dia tuh tetangga aku dan aku udah anggap dia tuh seperti adik aku sendiri. Jadi ada beneran gua nggak apa-apa. Lin, hey, dengerin aku dulu. Lin, bantu aku ya, please. Bantu aku untuk yakinin bapak kamu. Kapan sih aku nggak pernah bantuin kamu? Hah? Ya kamu sendiri juga harus bisa dong bantuin diri kamu sendiri. Iya, aku bakal berusaha kok. Aku bakal berjuang keras untuk itu. Awas ya, kalau kamu deket-deket lagi sama perawat itu. Enggak, beneran nggak ada apa-apa kok sama dia. Tuh kan, lucu kan kalau lagi kayak gini. Manis. Hah? Muji diri sendiri. Ya udah, aku anterin pulang ya. Tapi mau berani nggak ketemu bapak? Emang bapak kamu gigit apa? Enggak, ya kan? Bapak aku apaan? Halo? Ya Pak Lurah. Udah diterima ya Pak Lurah ya? Ya, itulah Bu. Itu burung saya Pak Lurah. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Lurah ya. Ya, selamat sore. Pak. Ternyata Nak Armani bisa dipercaya. Maksud bapak? Burung pesanan Bapak udah sampai di Pak Lurah. Dan dia puas sekali. Dan Arman ini sudah membantu Bapak
menyelamatkan muka Bapak di pelanggan terbaik Bapak gitu. Iya, Pak. Nah, Pak, ternyata Arman itu bukan anak yang nggak sopan kan? Bisa dipertimbangkan. Tuh kan, kamu bisa kalau kamu tenang. Bapak juga kayak suka sama kamu. Berani juga tuh orang. Masih aja berani ketemu sama bapaknya Alin. Nah, pokoknya ya, kamu harus bisa ngeyakinin Bapak kalau kamu itu bisa jadi pasangan terbaik aku dan layak buat aku. Kayaknya gua harus lebih serius nih. Lo lihat aja men, siapa gua? Ya udah aku pulang ya. Ya, jangan lupa besok jemput aku. Enggak, males ah. Yeay! Iya, pasti. Ya. Seneng banget mukanya. Dek, mau tau gak, Dek? Arman udah berani ketemu Bapak. Ah, serius? Kemajuan dong dia. Udah gitu, kayaknya Bapak suka deh sama Mas Arman. Cie, sebuah kemajuan tuh si Arman. Lu baru pulang? Iya, gue baru pulang. Muka gue kusut banget ya. Soalnya tadi gue ngeliat cowok di dalam mobil. Terus dia pingsan ngeliat gue. Serius? Nggak lecek ah? Nggak kusut. Tuh kan emang enggak. Tapi kusut banget. Nanti kusut dong, jam. Pas kan? Muka kamu itu memang pas-pasan. Sini. Pak, baru juga nyampe. Cium tangan dulu dong, keles. Tangan saya terlalu bersih dicium penipu macam kamu, ngerti? Ayo, ikut. Ayo, ikut. Bapak biasa aja dong, Pak. Ikut. Iya. Pak, kok burungnya dibalikin lagi? Nah, Bapak nggak telepon saya, kan biar bisa saya ngambil, Pak. Burung jidatmu itu. Ini bukan burung yang saya kirim, ngerti? Ah, Bapak lupa kali sama burungnya, ya kan? Kalau nggak burungnya lupa sama Bapak. Saya paling hafal dengan burung saya. Dari bentuknya, suaranya, sampai jumlah bulunya pun saya tuh tidak akan lupa. Berarti lu nipu dong. Wah, gua. Empal basi diem lu. Pak, beneran Pak ini burung Bapak. Aduh. Ya, ini buktinya dia bisa ngoceh kok Pak, beneran. Burung ini ngoceh apaan? Baru habis makan, habis makan, Tuh kan, dengar? Udah. Jujur, ini burung Bapak atau bukan? Bukan sih, ceplosan gue tuh. Jadi gini, kemarin itu burungnya hilang Pak, kemarin Pak. Gitu sih. Terus lu ngapain? Beli. Iya, beli di pasar. Tuh kan jelas kan. Wah, aduh. Bagus, bagus. Sekarang kamu pergi. Pergi Pak. Pergi. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi. Ya udah, ayo. Pergi. Kamu yang pergi. Pergi. Enak aja, burung palsu dipakai lagi. Terus uang saya bagaimana Pak? Baik Pak Ngurah, saya minta maaf ya Pak Ngurah ya. Saya akan kembalikan uang Bapak.
semuanya kan berantakan. Ah, Mas Arman, kenapa? Nit, enggak. Nggak apa-apa kok. Yakin nggak kenapa-napa? Orang dari mukanya tuh kayaknya lagi banyak pikiran ya? Emang kelihatan ya? Orang kelihatan banget kok dari mukanya, udah deh nggak usah ditutup-tutupin segala. Ya, aku udah ngecewain pacarku lagi nih. Dan aku rasa sih kayak hubungan ini udah nggak bisa diselamatin lagi. Ya ampun, kok bisa sih? Yaudah. Kalau misalnya Mas Arman mau lebih banyak lagi cerita sama aku, nggak apa-apa, cerita aja. Cuman kayaknya jangan di sini deh. Terus gimana? Di klinik aja. Jadi sekalian Mas Arman anterin aku ke sana. Oh, ya udah bantu ya. Besar. Laki-laki nggak bisa dipercaya. Mas Arman tuh nggak boleh dong putus asa kayak gini. Mas Arman ya, aku kasih tahu. Siapa tahu ini tuh cuma ujian dalam hubungan Mas Arman. Ujian. Ujian. Jadi kalau misalnya Mas Arman bisa ngelewatin ujian itu, pasti nih hubungan Mas Arman bakal baik lagi. Ya, iya sih ada benernya juga kamu. Iya, jadi nah mendingan sekarang Mas Arman detik ini juga ketemu tuh sama pacar Mas Arman. Mas Arman ngomong baik-baik, ngejelasin baik-baik supaya hubungan Mas Arman tuh lanjut lagi. Iya, ntar aku coba temuin dia. Nit, oh nggak nyangka ternyata kamu jago banget tuh urusan hal-hal seperti ini. Kamu harus tahu ya, tadi tuh kepala aku kayak mau pecah, tau nggak? Ya tapi untungnya aku ketemu kamu. Makasih ya, Nit. Ya, sekali lagi makasih ya. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu. Bye. Hati-hati ya Mas Arman. Iya. Makasih lo udah diantarin. Iya. Jangan ngelamun, taati peraturan lalu lintas ya. Iya. Duluan ya. Udah. Hati-hati Mas. Ini gimana ya? Nah, Lin, kamu sini. Coba tolong bantu aku bentar. Nah, biar lurus, Lin, ya. Lin, kok tangan kamu dingin? Alina. Perlu lo ya. Udah. Lihat, Alin sendiri nggak mau ngomong sama lu. Jadi lu nggak usah maksa. Oke? Security. Coba. Ini tolong usir. Ah, udah, lu jangan. Udah. Nih. Bawa, tolong usir. Iya. Udah dibilangin dari tadi. Alina, please, aku pengen ngomong sebentar sama kamu, Lin. Coba yang lain gitu. Dep. Tuh, Alina nggak mau ketemu gue lagi. Ah masa? Semalamnya dia senang banget ketemu sama lo. Katanya bapaknya ada respect sama lo. Ya itu sih sebelum bapaknya tahu kalau burungnya gue tuker sama burung murahan. Gue beli di pasar lagi. Hah? Serius? Mau deh, pusing kepala gue kayak gini. Ya. Lo sabar ya, Man ya. Gue yakin kok Alina masih sayang sama lo. Ya saran gue, lo ngomongin baik-baik aja.
Terus lo kasih alasan lah kenapa lo tuker tuh burung bapaknya. Gue yakin kok dia bakal ngerti, ya? Tapi kalau dia nggak mau dengerin gue gimana? Iya dia bakal dengerin lo, orang dia masih sayang sama lo. Gue yakin sama dia. Lin, dengerin dulu dong. Hei, Lin, beneran aku tuh nggak sengaja ngilangin burung bapak kamu. Ya tapi kamu sengaja kan nganterin perawat itu boncengan naik motor kamu berduaan. Perawat siapa? Gak usah belaga polos gitu deh. Aku lihat kamu tadi pagi. Oh, Nita. Ya mau Nita mau siapa kek? Aku nggak peduli. Nita tetangga aku. Beneran aku tuh nggak ada apa-apa sama dia. Udah deh. Aku tuh udah capek denger semua alasan kamu. Loh kok alasan sih? Bener ini kenyataan. Aku nggak ada bohong sama sekali sama kamu, sumpah. Iya bener. Dan bapak juga bener ternyata. Kamu itu emang gak bisa dipercaya. Sekali dua kali kamu emang bisa dipercaya, tapi seterusnya udah mulai gak masuk akal, kamu tau gak? Gitu sih. Lebih baik mulai sekarang kita putus. Kalau menurut Bapak, burung Bapak masih di sekitar sini nggak, Pak? Oh, iya, maaf, Pak. Ya masih lah, masih yakin Bapak. Burung Bapak tuh ada di sekitar sini. Oh, jadi burung Bapak di sekitar sini, Pak? Sekitar sini. Sana. Kebun, ngerti? Oh, Pak, kalau saya nih bisa nemuin burung Bapak, gimana, Pak? Oh, iya. Kalau kamu bisa nemukan burung itu, saya nggak akan ganggu hubungan kamu sama Alim. Wah, beneran, Pak? Beneran lah. Emang muka saya muka bohong. Lin, nih Lina, pegang. Dengerin ya, kamu jadi saksinya sekarang. Kalau Nak Reni bisa menemukan burung Bapak yang hilang gara-gara si Arman Asem itu, Bapak nggak akan mengganggu hubungan kalian. Catat itu. Burungnya udah hilang, Pak. Nggak akan kembali. Sembarangan. Bapak yakin masih ada burung di sekitar sini? Aduh, burung Bapakmu ini akan jadi penyelamatku. Yuk, cari burung Bapak. Harusnya kamu anaknya yang tahu burung Bapak. Ayo. Ayo cari burung. Ayo. Kamu di sana. Ya kan kamu harus. Dibilang Tolong! Aduh kakiku. Aduh. Tolong! Pak, waduh, Pak. Bapak kenapa, Pak? Begini, Pak. Aduh, kasihan banget. Pak. Aku bukan panggil kamu, yang lain. Tolong! Oh, nggak manggil saya. Tolong! Ya udah, kalau gitu saya permisi, Pak ya. Oh, anak kurang ajar. Udah sampai sini nggak mau ditolongin. Lah, tadi katanya bukan manggil saya. Iya. Udah, cepetin tolong. Siapa aja pokoknya. Waduh, Pak. Kaki aku busuk begini, Pak. Aduh kakiku, aduh. Wah, ini harus diamputasi nih kayaknya, Pak. Enggak. Bantu, aduh. Ini sendalnya, Pak. Aduh, pelan-pelan, Mas. Ya, oke. 1, 2, 3. Udah, nggak usah mikirin burung. Ayo sekarang ke rumah sakit dulu. Nah, ini ngapain dibawa udah tinggal aja. Ya, sini, Pak. Aduh, sakit banget.
pelan-pelan, aduh, pelan-pelan suster, sakit. Kalau kepanjangan potong aja. Wah, jangan dipotong, jangan dipotong, aduh. Bapak mau kemana? Udah Bapak di sini aja Pak. Ya, udah Bapak ikhlasin aja salah satunya. Kan masih punya satu lagi. Apa mau di sini ya? Aku gak mau jalan kaki. Aduh, Tenang Pak, tenang. jangan. Bapak tenang, bukan kaki Bapak yang dipotong, tapi perbannya yang mau dipotong. Ya, Bapak tenang dulu di sini ya. Saya bikinin resep dulu. Bapak tenang dulu di sini. Ya. Tapi kalau perlu dipotong aja. Apa potong enak aja kamu potong ya? Iya. Hampir aja, hampir gak punya kaki aku. Aduh, udah lipat nih. Aduh, Priban. Mas Arman, tolong tiupin dong. Nih, tuh, 2. Oke. Yang mana ini? Dua-duanya. Masuk aja yuk, Dep. Sepot mata gue, ada pemandangan yang gak enak kayak gini. Mas Arman lagi dong. Deh. Perih banget, Mas Arman. Tiupin lagi. Salah. Ya udah, Lin, udah. Bapak sakit, Lin, sakit. Udah, pokoknya Bapak harus pindah rumah sakit. Iya, tapi Bapak masih sakit, Lin. Udah tahan dulu. Ayo. Loh, Mbak. Ini bapaknya mau dibawa kemana, Mbak? Bapaknya belum sembuh loh, Mbak. Mau pindah dari tempat ini, cari yang lebih baik lagi. Ayo. Sebentar sakit. Emang Bapak mau pindah dari sini, Pak? Iya. Enggak, suster. Saya sakit. Tuh kan, Mbak. Bapaknya aja nggak mau. Masa dipaksa kan kasihan. Yaudah yuk, masuk lagi aja. Ayo. Ayo ambilin semuanya ya. Jangan sampai ada yang rusak. Makanan, minuman semuanya bawa ke sini. Taruh aja di sebelah situ ya. Iya, oke. Hati-hati, ini hati-hati. Ada barang pecah. Ini semua buat apa, Pak? Ini semua untuk bapak kamu, Lin. Ini sih namanya pindahan ya. Oh, jadi Bapak nyumpain Bapak saya itu supaya betah di sini gitu? Bukan begitu. Maksudnya biar bapak nyaman, lalu bapak cepat sembuh, begitu. Kalau Bapak sih sebenarnya kalau burungnya ketemu aja pasti sembuh. Hah? Beneran, Lin? Saya permisi dulu, Pak. Saya mau pulang ambil baju Bapak. Oh, saya antar. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Permisi. Nanti gua harus dapetin burungnya bapaknya. Aduh, Pak. Maaf ya, Pak ya. Nih saya terpaksa loh ini, Pak. Aduh. Aduh, jangan yang itu juga. Aduh, jangan. Masa, Pak? Udah nggak apa-apa. Tapi ya jangan yang itu. Udah ikhlas aja, Pak. Kamu ngapain Bapak saya? Hah? Ngapain? Lin, kamu ngambil baju kok lama banget sih? Kok Bapak Bapaknya berikan pandangan sama kamu, Lin. Kalau Arman ini memang anaknya baik. udah deh, Pak. Ulasan dunia dalam berita nanti aja. Ganti baju dulu. Ayo, sini. Sinyalin bantu. Arman, maaf ya. Iya, apa-apa, Pak. Muka inosen begini.
Ini. Nih, aku bawain kue-kue banyak tuh. Terus aku bawain ini deh kopi buat ngangetin badan. Minum. Makasih ya. Ya tapi ngomong-ngomong aku ngerepotin kamu jadi di sini ya? Enggak, orang tadi sekalian kok. Gak boleh marah, gak boleh marah. Gue kan udah putus dari Mas Arman. Enak kan? Apa itu, Re? Apa Bapak masih kenal, Pak, sama yang ini, Pak? Burungku. 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 Ya, bener ini burung Bapak. Burungku. Burungku. Lin, bikin kopi. Temani Bapak ngopi dulu ya. Lin, kopinya. Siapa? Burung Bapak kan? Tuh, Pak, dijawab Pak. Iya, Pak. Iya, Bapak. Kalau burung Bapak? Bapak amal banget. Ikut kompetisi. Lina. Lina. Kopinya. Ayo cepet, Bu. Kopi. Bapak kakinya udah sembuh. Hah? Sudah ada sembuh, Wak. Udah nggak apa-apa, nembak-menembak itu udah nggak zaman. Sekarang itu yang dibutuhin hubungannya, bukan pernyataan ya. Lin, kenapa? Udahlah. Hati gue belum kuat, Beb. Lo kan udah putus sama Arman. Iya sih. Ya udah terus mau apa lagi? Hah?
Ya nggak gitu juga, Dek. Ya udah makanya ikhlasin aja. Arman lagi? Lin. Siapa yang naruh vas bunga ini di sini? Nggak cocok. Sama sekali nggak cocok. Udah. Saya tahu orang yang naruh vas bunga di sini pasti kampungan dan nggak punya selera keindahan. Saya, Pak, yang nyuruh dia suruh pasang bunga ini di sini. Oh, kamu, Saya emang kampungan, Pak. Dan saya emang nggak punya selera keindahan. bukan gini. Biar aku jelasin, Lin. Begini. Nggak apa-apa, Pak. Emang bener kok. Permisi, Pak. Lin, aku bisa jelasin. Alin, aku bisa jelasin, Lin. Rusak semuanya. Mbak, nggak apa-apa. Mas, Mbak, tadi ya, itu kakek nggak ada yang luka kan? Hah? Kenapa-napa? Kamu kenapa? Tuh, ngapain pegang-pegang? Ganjen banget sih. Oh, tadi. Enggak, itu dia tadi kepleset jatuh, aku cuma bantuin. Nggak usah alasan kayak gitu deh, basi tuh nggak. Apa mau alasan apa lagi? Apa alasan sih? Aku cuma niat bantu doang kok. Emang bener ya, cowok tuh emang susah dipercaya. Kok ngomongin soal percaya, emang aku minta kamu percaya sama aku gitu? Ya yang kayak gitu tuh nggak perlu diminta kali, Mas. Gimana sih? Emangnya kamu berpikir kita itu ada apa? Apa? Mas masih nanya kita ada hubungan apa? Emang kita ada hubungan apa? Terus maksudnya itu kemarin-kemarin apa, hah? Kita pegangan tangan berduaan, kemana-mana berduaan, mesra-mesraan, hah? Nggak ada artinya ya buat Mas ya? Nggak berarti apa-apa gitu, hah? Jadi kamu berpikir kalau kamu... Udahlah ya, sekarang aku ngerti kenapa pacar Mas mutusin Mas. Kamu tuh nggak punya perasaan yang sensitif, tau nggak? Ternyata nggak enak juga ya kalau harus beradaptasi dengan hati yang baru. Belum tentu kita tahu bagaimana sebenarnya perasaannya ke kita. Paling susah memang kalau harus nebak-nebak perasaan. Kita nggak pernah tahu apa yang orang lain rasain ke kita. Ngapain sih pegang-pegang? Ya kalau nggak dipegangin kamu jatuh gimana? Aku nggak butuh bantuan kamu. Ih, siapa juga yang mau bantuin? Refleks doang kok. Oh jadi gitu? Mentang-mentang kita udah nggak ada hubungan lagi, terus kamu nggak mau bantuin? Iya? Serba salah ngomong sama kamu ya? Kamu pikir aku mau gitu balikan lagi sama kamu? Paling kamu nggak bisa ngelupain aku ya kan?
Ya, berat banget. Berat banget kayak berat badan kamu. Gara-gara kamu nih, aku stres, akhirnya makan banyak, gara-gara nggak bisa ngabarin kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Udah jadian lagi aja yuk. Iya. Jadi pemenang dalam kompetisi besar. Nggak jadi saya jual. Kok nggak jadi dijual, Pak? Enggak. Biar saya pelihara sendiri aja. Nanti takut hilang lagi. Loh. Selamat siang, Pak. Gimana? Udah mendingan, Pak? Tadinya mendingan. Lihat kamu jalan bareng jadi sakit lagi saya. Bapak, Lin, kamu tahu kan, Lin? Yang menemukan burung bapak tuh Nak Ray. Bukan si Asem ini. iya Pak. Jadi nggak ada alasan kalau kamu tuh jalan bareng sama dia. Bapak tuh nggak mau kehilangan burung lagi, nggak mau kehilangan dia lagi, ngerti? Ngapain kamu masih di sini? Pergi, hush. Permisi. Turun. Turun. Mau apa lo? Gue mau ngomong empat mata sama lo. Oh, ada apa ya, bro? Lo nggak usah berabro-berabro ya, gue empet dengerin sama. Ya udah, oke. Kenapa? Oke. Gue mau bahas soal Alina, ya. Dia tuh masih cewek gue dan dia masih cewek gue. Jadi tolong lo jauhin dia, ngerti? Lu mimpi kali ya? Hah? Bapaknya Alina kan bilang kalau lu bisa dapetin burung bapaknya, lu bisa dapetin Alina. Kenyataannya siapa yang dapetin? Yang gue bahas tuh Alina bukan burung, ngerti? Alina dan burung bapaknya itu bagaikan simbiosis mutualisme, sama-sama saling berkaitan. Ya tapi nasibnya Alina itu nggak tergantung sama burung. Udah, terima kenyataan aja, ya. Oke, permisi ya, bro. Misi. Gue gak kuat, Beb. Iya, Lin. Gue tahu. Padahal gue udah berusaha selalu mempertahankan hubungan gue sama Mas Arman. Lin, Mas Arman? aku kesini karena aku cuma mau bilang sama kamu, kayak kita udah nggak bisa terusin hubungan ini. Kemarin-kemarin aja kita bisa ngelewatinnya. Sekarang ini kita pasti bisa juga, Mas.
Ya tapi paling nggak aku pergi dulu sementara dari hidup kamu ya. Puas ya kalau itu burung ngaco. Saya jamin bos, tapi saya butuh pelunasannya bos. Ya, gua bakal ngelunasin kalau itu burung juara di kompetisi. Tolonglah bos, itu burung sangat langka, susah buat nyari yang sama. Barang palsu aja ngaku asli. Jadi tuh burung palsu juga. Pokoknya gua bakal bayar kalau terbukti burung itu bagus. Oke? Oke bos. Yaudah, deal. Nah, yuk. Sabar mas, mas. Sabar apaan sih? Enggak, bapak kamu di mana? Mas ada apa sih mas? Mas, bapak itu kan cuma nepatin janjinya. Kamu ngomong apaan sih? Aku cuma nanya bapak kamu di mana? Ya, bapak lagi ada di kompetisi burung. Duh, gawat kan? Gawat apanya? Oke, jadi gini. Burung yang dikasih sama Ray, itu burung palsu tau gak? Itu gawat mas, yang ada nanti nama bapak bisa jelek gara-gara burungnya ketahuan palsu. Dan bapak kamu akan jauh lebih malu lagi kalau tahu burung itu burung curian. Oh, ya, Udah mendingan sekarang berangkat ya. Siap, burung juara datang. Baru lagi pak. Bagus. Dengar suara, kasih dengar. Mas Arman! Mas Arman! Mas Arman! Mas Arman tuh kemana aja sih? Nita tuh nyari-nyari Mas Arman tau nggak? Net, sorry, aku ada urusan penting ya. Hela, urusan penting apaan sih? Pentingan juga urusan kita, Mas Arman. Maaf, aku tinggal dulu aja ya. Bentar, Lin, bentar. Net, gini. Oh, jadi Mas Arman tuh udah balikan lagi sama cewek ini? Hah? Bukannya cewek ini tuh udah nyakitin Mas Arman ya? Dan sekarang Mas Arman tuh udah nyanyain cinta Nita tuh nggak? Tega banget sih. Padahal nih ya, cintaan juga Nita daripada dia ke Mas Arman. Nita, gini. Kamu tuh perempuan yang baik. Dan aku sangat menghargai kamu, tapi aku minta maaf. Aku jauh lebih cinta Alina dibanding kamu. Mas Arman kan udah pernah bilang sama Nita kalau Aku misalnya nggak pernah bilang apapun sama kamu dan aku nggak pernah ngucap apapun untuk kamu, ya. Dan aku sama sekali nggak pernah berharap banyak kok untuk hubungan kita ini. Sekali lagi aku minta maaf ya. Mas Arman kok tega banget nih Mas Arman. Aku tuh sayang banget sama Mas Arman. Mas Arman.
Mana? Mana, Mas? Wah, jangan-jangan burungnya udah ikut kompetisi lagi. Aduh, gawat, Mas. Terus gimana dong? Lin, itu bapak kamu? Ke situ, Mas. Cepetan. Calon mantu. Pak. Ngapain kamu kemari? Pak, ada kesalahan sama burung Bapak. Hah? Maksudnya? Iya, jadi ini bukan burung bapak. Ini burung palsu, Pak. Hah? Palsu. Palsu katanya, Re. Palsu katanya. Palsu bukan situ. Pak, saya serius, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Jadi gini, saya dengar sendiri kalau Ray itu nyuruh orang nyari burung yang sama dengan burung milik Bapak. Nah, ini bukan punya Bapak nih, Pak. Ini palsu, Pak. Hah? Kamu tahu apa tentang burung, ah? Tahu apa? Bapak, kalau Bapak maksain burung ini masuk kompetisi dan ketahuan burung ini palsu, yang ada nama baik Bapak tercemar. Nama saya semakin harum sebagai penangkar burung. Pak, jadi gini, Pak. Kamu dengar ya? Ini burung pernah juara kompetisi. Ya. Jadi saya itu nggak percaya. Semuanya itu fitnah. Saya itu butuh bukti, bukan fitnah. Dan Ray sudah membuktikan kalau dia sanggup menjadi pendampingnya Lina. Dan akan menjadi menantu penangkar burung terkenal di kota ini. Suara apa itu? Suara apa itu? Kayaknya bukan suara burung saya. Pak, ini, aduh, suara perut saya, Pak. Saya agak mules. Enggak. Bukan. Saya kenal suara burung saya. Kok suaranya begini ya? Coba aja. Kok diambil? Ya, Pak, takut Bapak mau duduk, Pak. Enggak. Saya nggak duduk. Saya mau lihat burung saya. Saya mau lihat burung saya. Saya mau lihat sebentar. Sebentar. Ini burungnya kok mati gini? Bukan, Pak. Itu kan sekarang siang, Pak. Burungnya mungkin lagi tidur, Pak. Burung saya tuh nggak pernah tidur siang. Burung kamu kali yang tidur siang. Bapak tahu aja burung saya suka tidur. Gak apa-apa. Aduh, maksudnya. Aduh. Suara? Kok masih ada suara? Ini apa ini ya? Ini apa ini? Bapak, burung Bapak. Ini tip. Kamu udah tipu saya kabur, Pak. Aduh, suara. Nama saya rusak. Tolong, boleh. Gimana, Mas? Ya gitulah, masih belum sadar, Lin. Udah, kamu yang sabar ya. Ya, kamu yang sabar ya. Lagian aku yakin kok, bapak kamu pasti baik-baik aja. Dokter lagi berusaha, ya. Ini semua tuh karena Ray. Dia tuh nggak tahu kalau burung itu tuh berarti banget buat Bapak. Dunia burung lah yang membuat Bapak bertahan menghadapi kesedihan saat Ibu meninggal. Sekarang Ray udah ngerusak semuanya. Udah, nggak boleh nangis, ya. Udah, nggak boleh nangis. Kamu dengerin aku. Udah, mendingan sekarang kamu pulang, kamu istirahat. Ya, Lin. Ya, yuk. Hati ya. Hati. Loh, itu kan mirip banget sama burungnya bapak. Iya bener.
Wah, pokoknya gue harus bisa tangkap tuh burung. Harus bisa. Diam di situ ya. Bapak mana, Dep? Dep. Pindah ruangan kali, Lin. Kalau pindah, terus kenapa Mas Arman nggak ngabarin, Dep? Pasien di sini mana ya? Maaf, sejam yang lalu pasien sudah tidak kuat dan jiwanya tidak tertolong lagi. Terus jenazahnya di mana ya, Sus? Mungkin Mbak bisa lihat di ruang jenazah. Nggak nyangka, Dep. Mas, Bapak, Mas. Iya, aku juga udah tahu. Kok Mas malah ketawa-ketawa sih? Lah, ya habis mau gimana lagi? Ya udah. Bapak meninggal, tapi Mas malah ketawa-ketawa. Meninggal. Lucu-lucu. Udah, mendingan sekarang kamu ikut aku dulu. Ya, sini deh. Bapak masih hidup. Ini apa? Ada apa? Aduh, udah. Yang meninggal tuh siapa, Lin? Mbak, maaf Mbak ya. Teman saya ini salah ngasih informasi Mbak. Sebenarnya yang meninggal itu di kamar sebelah. Tahu. Iya, susah. Tuh Arman tuh yang berikan semangat Bapak tuh. Dia udah menemukan burungnya ini. Beneran, Pak? Ya bener. Terus? Ya, Arman yang jadi pendamping kamu. Wah, serius Pak? Mas, kita lepasin burung ini sebagai tanda berjalannya hubungan kita. Asik. Ya mudah-mudahan cinta sama harapan kita tuh bisa terbangnya bakal tinggi banget kayak burung ini. Amin. Alina! Arman! Pak, sini Pak. Lihat nih, Alin mau nerbangin burung. Sini. Yuk, sini Pak. Satu, dua. Kenapa Pak? Lin, itu burung udah dipesan 20 juta. Mas. Kejar Pak. Aduh, Bagro.